Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhill. Ya, mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bersabda melalui Anas bin Malik. Beliau bersabda, jika engkau melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Ya. Kemudian tentu para sahabat terkejut dan bertanya-tanya gitu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kemudian beliau menjawab, itu adalah halakoh-halakoh atau kelompok-kelompok zikir. Dalam hadis lain, riwayat Tirmizi juga, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah suatu kaum ketika mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan dipelajari ayat-ayat Allah, maka majlis tersebut akan dinaungi dengan rahmat dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah pun membanggakan majlis tersebut di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah pada sore hari ini, meskipun dalam keadaan yang saya yakin haus dan lapar, karena sudah lebih dari 16 jam ya kita berpuasa hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu taman surganya ini, insya Allah, untuk bersama-sama berpikir, mengingat Allah, dan menambah ilmu agama kita, insya Allah. Jadi rangkaian pertemuan pada hari ini adalah merupakan episode kedua dari rangkaian pertemuan atau kajian Ramadan yang diadakan oleh warga pengajian Wina di Masjid As-Salam Wina ini. Pertemuan pertama sudah kita lakukan alhamdulillah minggu lalu hari Sabtu dalam rangka tarhib atau menyambut Ramadan. Hari ini adalah pertemuan yang kedua dan insya Allah selanjutnya pertemuan ini akan serutin kita adakan pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial juga. Al-Ustadz Maimun Fauzi. Beliau datang dari Bremen bersama istri beliau, Ibu Ustadzah Nida Rusturina. Pada hari ini, Ustadz akan memberikan kepada kita kajian berkaitan dengan akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari beliau kurang lebih sekitar setengah jam. Lalu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan insya Allah pada pukul 9 kurang berapa ya? Kurang 6 ya? 9 kurang 6 insya Allah di Wina ini akan masuk waktu maghrib. Ya. 9 kurang 4 menit ya. Oke, insyaallah. Mungkin insya Allah kita sekitar 9 kurang 10 menit kita akan selesai dan kita akan persiapan untuk berbuka puasa. Baik, sedikit
perkenalan Ustadz Maimun Fauzi ini, insya Allah beliau akan menemani kita hingga hari Senin. Ya, nanti mungkin beliau akan berkenalan lebih jauh lagi. Saya yakin beliau tidak asing di tengah-tengah kita karena sudah beberapa kali hadir di sini. Pernah waktu itu ada acara di KBRI dan juga pernah memberikan tausiah online kepada kita. Beliau saat ini tinggal di Bremen. Ya. Beliau adalah sedang studi doktor, insya Allah sebentar lagi selesai Ustaz ya. Sedang studi doktor di bidang otomatisasi dan robotika. Ya. Kemudian alhamdulillah di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, beberapa waktu lalu ketika kita kontak-kontakan, sebetulnya rencananya akan 1 minggu beliau di sini. Kemudian beliau mengatakan kepada kita bahwa wah, profesor saya bilang bahwa ini saya paling enggak harus 3 hari ada di 3 hari seminggu harus ada di kantor gitu. Alhamdulillah kemudian akhirnya beliau bisa datang pada hari Kamis ini, insya Allah sampai hari Senin bersama-sama dengan kita. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Maimun Fauzi untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, sebelumnya mari kita buka bersama-sama terlebih dahulu acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan Ustadz. Beliau mengatakan kepada kita bahwa saya bilang bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa qudwatina wa qurratu ainina Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada Pak Dodi yang dari KBRI dan staf KBRI, Pak Aca, Pak Catur, Pak Bakti dan pengurus pengajian Wapena warga pengajian Wina ya, Wapena. Dulu saya salah ngomong ya. Dulu saya ngomongnya Wamina betul. Alhamdulillah saya sudah sekian kalinya bersilaturahmi, ada yang lewat online, ada yang lewat darat dengan bapak-bapak ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi mensilaturahimkan kita berkumpul juga di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bersaudaraan dan bisa bertetanggaan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentu pertemuan yang kali ini spesial karena Ramadan. Jadi sahabat dan Rasulullah SAW beserta keluarganya
salafuna sholih, tabi'in dan para tabi'in ketika menghadapi atau kedatangan bulan Ramadan tuh senangnya minta ampun. Senangnya kabina-bina. Kalau orang Sunda itu kabina-bina. Senangnya kuadrat. Bukan kuadrat, malah pangkat 3, pangkat 4, pangkat sekian gitu. Luar biasa senangnya. Dan karena senangnya luar biasa ini, para sahabat menyampaikan rasa senang itu kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada orang lain. Hingga pada saat Ramadan datang atau ketika awal Ramadan itu, maka rumah-rumah itu yang tadinya misalkan 1 tahun itu nggak pernah diputsen, itu diputsen, sauber machen gitu. Kalau misalkan solokan-solokan atau bangunan-bangunan itu tidak pernah dicat, maka dicat. Penerangan yang tadinya kurang, atau misalkan kalau sekarang ya istilahnya ada, kalau dulu mungkin lampunya lampu cemplik atau apa gitu, maka diperbaharui. Kalau sekarang kuncinya barusan dibagikan katanya baru. Ya habis dibersihin juga katanya. Ya, ini semangat Ramadan gitu loh. Bahkan halal bihalal zaman dulu, zaman para sahabat itu dilakukannya sebelum Ramadan. Jadi ketika menjelang awal Ramadan itu supaya memasuki Ramadan dengan keadaan yang kosong-kosong, bersih gitu. Hingga ketika Ramadan itu datang kepada kita, Ramadan itu datang kepada para salafun sholih, kepada para sahabat, para keluarga-keluarganya, mereka datangnya itu hatinya sudah dengan hati yang lapang. Tidak ada salah di antara manusia. Ini cara menyambut para sahabat. Bahkan sahabat itu membagi tahun itu seolah-olah menjadi 2. Ada yang 5 bulan setengah itu pasca Ramadan dan 5 bulan setengah itu qabla Ramadan. Jadi tengah-tengahnya seperti Ramadan, tengah-tengahnya itu. Kalau 5 bulan setengah ba'da Ramadan, doanya itu apa? Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Apa doanya? Kita sama-sama yuk. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah taqabbal minna sholatana, sholat wajibku. Wa siyamana, siyam Ramadanku. Wa qiyamana, dan sholat malamku. Wa ruku'ana, dan sholat malam selain tahajud. Selain tahajud. Maksudnya ruku, tapi maksudnya di situ adalah sholat malam selain tahajud. Wa sujudana, sujud itu maksudnya di sana adalah sholat sunnah selain sholat malam. Wa tamim taksirana, dan sampurnakan ya Allah jika ada yang kekurangan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. 5 bulan setengah itu sebenarnya semacam itu. 5 bulan, kadang doanya begini, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Itu 5 bulan sebelumnya. 5 bulan menjelangnya, sesudahnya. 5 bulan menjelangnya doanya tuh blokir. Kayak catur gitu. Lukir gitu loh, ya. Catur gitu. Kalau main catur itu ada lukir gitu. Jadi benteng sama raja lukir gitu. Doanya lukir juga para sahabat tuh. Doanya berganti menjadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Sebelumnya doa-doanya sudah sebelumnya. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, wa balighna Ramadan. Dan sampaikan umurku di bulan Ramadan.
Ini senangnya para sahabat menghadapi Ramadan. Sampai Imam Ahmad itu melukiskan senangnya para sahabat mendatangkan ke Ramadan. Senangnya salafun soleh kedatangan Ramadan. Itu seperti orang akan mengadakan pengantin baru. Pasti beda. Rumahnya pasti beda. Yang belum dicat, dicat. Yang sudah dicat, ditambah hiasan-hiasan. Ada hiasannya macam-macam kan. Belang melatinya di mana-mana. Janur kuringnya di mana-mana. Kalau di desa kami, sudah jauh-jauh kedengaran suara toa gitu. Suara Zainuddin MZ ceramah gitu kan. Jika terus nikah nih Pak Dodi. Oh ini ada yang mau nikah kan gitu, kedengaran gitu dari jauh. Bahkan apa namanya situasinya sudah berbeda. Ya. Keluarganya sudah tahu semua, senang semuanya. Kalau di kota ada, kalau di pintu jalan masuk tuh ada janur kuningnya. Kadang jalannya tuh diblok, gitu kan? Diblok. Oh ini diblok jalannya. Oh ada yang pengantinan. Orang sudah paham, sudah mengerti. Itulah yang dilukiskan oleh Imam Ahmad. Para sahabat menghadapi Ramadan semacam itu. Kaum salafun soleh menyambut Ramadan semacam itu. Itu seperti itu rasa sukanya tuh. Seperti dia atau seperti mereka mau kedatangan atau mau mengadakan pengantin baru. Apalagi yang sudah mengalami pengantin baru, gitu kan. Kebetulan Pak Dodi, saya kebetulan pengantin baru Pak. Baru 1 tahun lebih, gitu. Kalau Pak Catur baru 12 tahun. Itulah yang dilukiskan oleh Imam Ahmad. Jadi semacam itu. Ya. Kemudian beberapa ulama menganalisa sebetulnya kenapa para sahabat itu senang sekali gitu. Di antaranya para sahabat itu senang. Para ulama mengatakan di antaranya karena yang memanggil panggilan seruan puasa itu dengan panggilan-panggilan yang mulia. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang sangat mulia. Wajibnya puasa itu bukan orang yang beriman saja. Orang yang baru Islam pun wajib puasa kalau dia kuat. Dia wajib puasa. Oh Pak, saya nggak wajib puasa. Kenapa? Saya belum sunat. Oh, belum sunat. Wajib puasa kalau Islam. Oh saya bukan beriman Pak. Ya, saya baru Islam aja. Wajib tetap puasa. Tapi panggilan Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Jika kita misalkan Mas Fajar misalkan dipanggil sama ibunya, duhai anakku yang soleh. Gimana rasanya Mas Fajar? Ini mana ya Mas Fajar? Oh yang ini ya. Saya salah, tangannya salah saya. Kok saya malah di sini ya? Oh Mas Edi, saya kok oleh tuh dia. Mas Fajar, lu kiri. Gimana rasanya? Senang sekali gitu loh. Akan gembira, oh ibu saya manggilnya dengan panggilan duhai anakku yang soleh. Misalkan Pak Dodi dipanggil sama ibunya. Ibunya taksi gesang Pak? Dipanggil sama ibunya. Duhai taksi gesang. Misalkan dipanggil sama ibunya. Wahai anakku yang sangat berbakti pada ibu. Gimana rasanya? Sangat senang. Atau jangan gitu, misalkan kepada istri kita gitu. Duhai adidaku yang tercantik. Kan? Adidaku yang manis manja, bidadariku yang apa namanya misalkan, yang apa namanya, yang luar biasa senyumannya, bibirnya merekah, bak delima, gitu kan? Semacam itu. Istri walaupun kata-katanya itu gombal, gitu loh. Kata-katanya itu hanya sebuah puisi saja, tapi senang sekali. Itu yang dialami oleh para sahabat. Itu yang dialami oleh kaum para salafun soleh. Mereka itu yang memanggil panggilan mulia itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi ciri yang lain kalau menurut ilmu apa namanya? Menurut ilmu ahli Quran itu tanda ciri
ayat itu diturunkan Madinah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh orang yang yang ahli hikmah mengatakan bahwa salah satunya itu karena Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan yang mulia. Makanya para sahabat begitu berbondong-bondong untuk memenuhi. Ini yang manggil siapa? Allah. Yang memuji Allah, yang memanggil Allah dengan panggilan yang mulia. Gitu. Makanya kita, Allah memanggil kita, memuji kita. Gitu. Nah, ini sebuah luar biasanya, menurut para sahabat atau menurut ulama-ulama salafun saleh, bagaimana memahami mengenai masalah panggilan itu. Yang kedua, karena fadilah Ramadan itu sangat banyak. Ramadan itu dalam kitab Syam, karangan Imam Al-Maturidi, itu ada 71 fadilah keutamaan. Ada 71 fadilah Pak Dodi. 71 fadilah, rinci banget. Semuanya itu disitir oleh hadis. Bahkan satu-satunya bulan yang Ramadan kalau akan datang Rasulullah itu khutbah menyambut bulan Ramadan. Rasulullah nggak pernah khutbah mengenai ini di bulan Rabiul Awal. Padahal itu bulan geburstaknya Rasulullah. Ya. Wahai orang-orang sekalian, saya mau geburstak. Enggak ada gitu. Gitu kan. Ataupun mau Isra Mi'raj juga Rasulullah nggak pernah cerita. Wahai para sahabat, saya bulan ini saya bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tidak. Atau kalau bulan Hajjul Hijjah. Wahai saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki bulan Hajjah, nanti kita akan memotong korban. Enggak ada. Hanya satu-satunya, yaitu bulan Ramadan. Yang Rasulullah itu menyampaikannya secara langsung, khutbah. Dikumpulkan para sahabat itu kalau mau datang. Nah, ini salah satu kemuliaan karena fadilahnya begitu banyak. Nah, salah satu di antaranya adalah menguatkan akidah. Fadilahnya itu banyak sekali. Nah, fadilahnya satu yang paling pokok itu, sebelum saya jelaskan tadi menguatkan, yang satu yang paling pokok itu adalah Allah melipat gandakan pahala orang yang berpuasa itu 10 kali lipat. Jika sholat fardu dilakukan di bulan Ramadan, maka nilainya 10 kali lipat dari yang selain Ramadan. Oh kalau gitu Pak, saya sholat fardunya rajin Pak. Kan 10 kali lipat, berarti itu bandingkan kan dengan 1 bulan gitu, selama 11 bulan, gak usah sholat fardu gitu. Bukan begitu gitu loh. Sholat sunnah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan sholat wajib di selain Ramadan. Jadi kalau kita sholat sunnah rawatib zuhur, ya qobliyah atau ba'diyah gitu, 2 rakaat rawatib itu sama dengan nilainya dengan sholat zuhur selain di bulan Ramadan. Sholat sunnahnya itu sama dengan wajib gitu. Jadi kalau kita sholat tarawih, berapa itu pahalanya? Dianggap wajib semua. Pahalanya sama. Makanya kemurahan Allah suatu luar biasa. Gitu. Kalau kita tilawah 1 huruf, itu ada 1 pahala. Setiap 1 pahala ada 10 kebaikan. Berarti dalam 1 huruf berapa? 10 kebaikan. Di bulan Ramadan 1 huruf itu 10 pahala. 1 pahala ada 10 kebaikan. Jadi 1 huruf 100 amal kebaikan. Jadi Allah mencatat 1 huruf itu 100 gitu dihitungnya. Kita baca Fatihah berapa kali kalau sholat sunnah? Belum lagi kalau misalkan mendengarkan tadarus. Belum lagi kalau kita kemudian membaca sholat sunnahnya, tarawihnya. Belum lagi kalau kemudian kita zikirnya, misalkan zikir Al-Quran. Apalagi kalau ditambah dengan 1 juz setiap hari misalnya. Sungguh akan sangat banyak sekali kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat yang lain selain umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Di antaranya lagi kalau misalkan orang
umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji di bulan Dzulhijjah. Ya. Apalagi kalau umrohnya itu dilakukan di 10 hari terakhir. Maka pahalanya sama dengan 10 hari haji. Gitu. Umrohnya itu. Ini luar biasa gitu. Bahkan orang yang sodakoh tadi. Kalau orang sodakoh, maka satu sodakoh itu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau orang berinfak, memberi sodakoh, maka itu seperti dalam ayat Al-Quran seperti kamu menanam atau seperti kita semua menanam satu pohon, satu butir itu muncul 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 700, ada 100. Berarti ada 700 kebaikan. Di bulan puasa dikalipat jadi 70 tangkai. Setiap tangkai ada 100, berarti 7.000. Nah, ini matematis, kalau dihitung matematis luar biasa Allah memberikannya. Ini Allah memberikan semacam itu yang luar biasa. Wahai bahkan orang yang mau buka puasa, kemudian memberikan sodako kepada orang yang berbuka puasa, itu sama orang mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi. Jadi kalau misalkan gini, orang bersodako itu bisa jadi orang berpuasa itu dia 2, 3, 4 sebagainya. Ada 5 bisa jadi. Dia dapat 1. Orang yang memberi minum kurma dapat 1. Orang yang memberi minum dapat 1. Orang yang memberi nasi dapat 1. Orang yang goreng kerupuk dapat 1. Tadi Pak Bakti istrinya goreng kerupuk gitu. Jadi masing-masing seolah kita itu banyak jadinya. Tanpa mengurangi amalan ibadah kita. Makanya kalau di Hanover itu, dulu saya tempat tinggal Hanover, kalau mau berbuka itu rebutan orang-orang nawarin, Pak, kurma saya Pak. Nah, yang lain Pak, air saya Pak gitu. Yang kurma saya aja. Kenapa? Nanti biar saya dapat pahalanya puasa bawah katanya gitu. Bukan, iya benar itu. Maksudnya bukan begitu. Setiap makanan apapun tidak harus yang pertama. Bisa jadi itu makanan yang terakhir. Itu kita makan bagi orang yang berpuasa, maka orang yang memberikannya mendapatkan pahala puasa kita tanpa kita dikurangi sama sekali. Ini keutamaan Ramadan. Kemudian para sahabat bilang, wahai ya Rasulullah, apakah orangnya itu sampai wareg melukek? Melukek itu artinya sampai kenyang. Kenyang, full. Kalau bahasa Cirebon tuh, waregnya sampai wareg melukek. Itu istrinya Pak Aca ini paham insya Allah. Melukek itu artinya full banget Pak Dodi. Gitu. Sampai nggak bisa masuk, angin pun nggak bisa masuk gitu, saking fullnya gitu. Apakah semacam itu ya Rasulullah? Sampai waregnya itu wareg melukek? La. Walau lukmatan min tamrin au syurbatan min ma'in. Walau lukmatan, walaupun satu telen kalau tegukan, kalau telen iya benar itu. Telenan gede gitu. Satu telenan gede banget gitu ya. Satu telenan kurma gitu. Au syurbatan min ma, atau satu tegukan air gitu lah. Walaupun itu hanya satu teguk, hanya satu butir, itu sama mendapatkan pahala. Nah, ini bagaimana fadilahnya, termasuk diantaranya tadi menguatkan mengenai akidah. Nah, ini saya ingin fokus pada kesempatan ini. Banyak sekali fadilahnya, kapan-kapan nanti kita bahas, tapi karena tema ini adalah berkaitan akidah, maka kepada akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi saya awali dulu tentang akidah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada umat, kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu. Sebetulnya Rasulullah diutus itu bukan untuk memperbaiki akhlak, bukan. Walaupun ada hadis liutammima makarimal akhlak, tapi sebetulnya Rasulullah ketika diutus itu bukan untuk memperbaiki akhlak orang. Kenapa?
Karena Abu Jahal itu sudah baik. Kalau kita mampir ke rumah Abu Jahal, silaturahim ke rumah Abu Jahal, maka Abu Jahal tuh nyembelihinnya kambing. Misalkan Mas Gunar. Ya. Mas Gunar datang ketemu sama Abu Jahal. Oh, siapa ini? Nggak kenal, gitu loh. Abu Jahal nggak kenal. Tapi sama Abu Jahal, dia tukang menghormati tamu, disembelihkan kambing. Ada orang nyasar, jadi terkenal sekali. Pokoknya kalau ada nyasar, datang saja sama Abu Jahal. Pasti disuguhkan sembelihin kambing. Kambingnya tuh utuh, gitu loh. Kalau tidak habis, dibawakan. Itu Abu Jahal gitu. Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu orangnya grobyok. Grobyok itu apa ya? Bahasa Jawa itu, bahasa Cirebon itu. Nah, grobyok itu apa ya? Grabyak. Non, grabyak paham? Ada yang paham nggak grabyak apa? Grabyak itu orangnya mudah senyum. Ketemu orang tuh senang gitu loh. Sumeh, betul. Kenapa? Wah, sudah nggak tahu lagi ya. Gaul, gaul gitu loh. Ya. Ini gaul semacam itu. Orangnya senang menghormati, senang menghormati orang. Kemudian itu semacam itu. Kalau ada orang datang itu apa? Disapa dulu. Meskipun orang itu muda, disapa. Itu Abu Lahab. Orangnya semacam itu. Umayyah bin Khalaf. Itu dedengkot kafir Quraisy itu. Itu juga orangnya sangat hebat. Kelebihannya Umayyah bin Khalaf itu tukang memberi hadiah. Bahkan Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah, itu pemberian dari Umayyah bin Khalaf. Iya, pemberian udah saking senengnya. Waktu waktu Umayyah bin Khalaf itu pergi berdagang, yang menjaga rumah kalau orang kafir itu kalau berdagang kemana-mana titip kuncinya tuh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau berdagang, titip kunci. Ya Rasulullah, saya titip kambing. Apa aja titip Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ada titip kucing ya Rasulullah, gitu. Rasulullah itu tuh menjaga sekali, tahu. Oh, nanti makannya tanggal jam berapa? Oh, makannya jam sekian. Rasulullah kasih makan. Amanahnya luar biasa. Makanya gelarnya Al-Amin. Nah, Umayyah bin Khalaf ini orangnya suka memberi hadiah. Kasih hadiah, murah sekali kasih hadiah. Bahkan kasih hadiahnya itu budak. Mahalnya minta ampun tuh budak. Lebih mahal daripada unta. Mahalnya minta ampun, itu dikasih hadiah. Nah, Islam itu datang bukan untuk memperbaiki akhlak. Karena akhlak itu udah bagus. Kenapa tetap disuruh untuk disampaikan? Bukan akhlaknya, tapi adalah akidahnya. Akidahnya yang diutus oleh Allah SWT. Karena kalau orang sudah akidahnya baik, imannya baik. Kan iman apa? Iman itu bukan hanya yakini dalam hati, iqrarun bil qalbi, bukan hanya disebutkan takrirun bil lisani, diucapkan dengan lisan, tapi wa amalun bil arkani. Diamalkan iman itu dengan tingkah laku. Kalau seorang itu sudah beriman, kalau seorang itu akidahnya sudah baik, kalau seorang itu sudah lurus imannya kepada Allah, maka otomatis akhlaknya jadi baik. Nah, Umayyah bin Khalaf ini otomatis akhlaknya jadi lurus. Kita lihat bagaimana sahabat Umar. Sahabat Umar itu dulu adalah preman gitu loh. Premannya bukan preman kepala. Premannya preman Mekah. Tidak ada orang yang berani gitu. Ya luar biasa. Bahkan Umar itu pernah totoan. Totoan itu apa ya? Taruhan ya. Nah, ini penerjemahnya nih. Pak Dewanto ini penerjemahnya. Mungkin karena saya satu mobil waktu pulang jadi satu hati gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi semacam totoan. Totoannya apa coba? Omar sama Amr bin As sama-sama lagi kufar. Totoannya itu nebak
isi jabang bayi dalam perutnya ibu. Ada seorang perempuan jalan. Tebak isinya apa? Umar, saya bilang laki-laki. Umar kan orang Arab kebiasaan laki-laki. Kalau anak perempuan tuh hidup dikubur hidup-hidup. Ya udah, kalau gitu kata Amr bin As, saya laki-laki juga. Kata Umar, baik kalau gitu. Saya pasang taruhannya berapa? Kalau gitu saya pegang 20, kamu 10 untanya. Saya kalau misalkan laki-laki, karena dia pegangnya mau laki-laki. Jadi saya 20. Kamu pegang perempuan aja, 10 aja, nggak apa-apa kalau itu ternyata laki-laki. Kalau misalkan terbukti laki-laki, maka Amr bin As bayarnya hanya 10. Kalau perempuan Umarnya bayarnya 20. Tidak, saya mau laki-laki. Kata Umar, begini saja, 30. Saya 30, kamu 10. Kalau dia kemudian perempuan, saya bayarin 30. Kalau laki kamu cukup 10, tetap. Oke. Apa yang dilakukan? Apakah nunggu lahir? Tidak. Dipanggil kemudian di black. Ini jahiliyahnya dulu. Ya. Jahiliyahnya sahabat Umar tuh kayak gitu. Di black sama sahabat Umar, kemudian dilihat ternyata perempuan. Ya sudah. Amr bin As yang menang terbahak-bahak gitu. Itu jahiliyahnya semacam itu dulu. Tapi kemudian dengan datangnya Islam, akidahnya berubah. Berubah semuanya. Bahkan dia datangi kafir-kafir Quraisy. Kalau udah pernah lihat film Sahabat Umar nggak? Ya. Dia datangi itu pemimpin-pemimpin Quraisynya itu. Ketokin Abu Jahal. Abu Jahal, apa? Saya sudah Islam nih. Umar bin Khattab, Utbah, semuanya ketokin. Apa lu urusan? Nih, gue sama Umar mau nantang. Ayo. Wah, gitu kan. Berani gitu loh. Yang dulu beraninya itu dalam kekafiran, sekarang berani dalam keimanan. Ini kalau akidahnya sudah beres. Salah satunya di antaranya, rahasianya menurut Ustadz Fathiyakan, bahwa Rasulullah itu dulu perang meluruskan kaum kafir Quraisy itu tidak dengan kerajaan. Tidak pula dengan gerakan sosial. Bukan juga dengan gerakan moral. Bukan juga dengan gerakan seni budaya. Untuk mengislamkan orang-orang kafir, orang-orang Jazirah Arab itu. Tidak. Rasulullah tidak dengan gerakan politik, tidak menjadi raja. Padahal Rasulullah dikasih kesempatan. Waktu Rasulullah berdakwah terus, salah satu di antaranya, orang kafir Quraisy kan menawarkan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah kamu ini berdakwah melakukan ini nih aktivitas? Apakah kamu itu pengen jadi orang kaya? Apa orang menjadi raja? Kalau ia jadi raja, maka kami angkat menjadi pemimpin di antara kami semua. Ya Muhammad, apakah kamu berdakwah ini, melakukan aktivitas ini? Apakah karena kamu pengen menjadi orang kaya? Kalau menjadi orang kaya, pengen jadi orang kaya, kumpulkan, kami akan mengumpulkan semua harta, kemudian kamulah menjadi orang kaya. Ya Muhammad, atau apakah kamu melakukan aktivitas ini pengen dapat cewek yang kece? Gitu. Yang bidadari gitu loh. Kalau ia pengen yang perempuan yang kece, yang cantik sekali, kami akan utus masing-masing perempuan yang paling cantik. Jadi nanti ada kontes gitu. Kontes kabilah apa gitu. Putri kabilah Bani Makhzum. Putri Bani Hashim, Bani Muthalib dan sebagainya. Semua bani itu nanti kamu silahkan pilih. Pilih yang paling cantik. Ambil berapapun. Apakah karena itu? Nabi Muhammad tidak. Bahkan Nabi Muhammad jawabannya apa coba? Ya. Jawabannya tuh yang terkenal. Ya ammi, law wada'ati syamsu ala yamini wal yasaru awal qamaru ala yasari an atruka hadhil mas'alah falan atrukani hatta ufliha bihi au uhlika bihi. Wahai pamanku, paman-pamannya semua yang lobby itu. Termasuk Abu Thalib itu. Law wada'ati syamsu ala yamin. Jika mereka semua itu menyertakan, meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan tangan kiriku, maksudnya disalib kayak Nabi Isa gitu. Dengan siksaan yang berat. Kalau orang ditumpuk itu berat sekali. Ditimpuk itu.
Bukan madu di tangan kananku, racun di tangan kiri. Itu sih nyanyi gampang banget itu mah. Bikin aja megang madu sama racun, gitu kan? Satunya alkohol, satunya madu. Bukan gitu maksudnya. Itu maksudnya siksaan yang pedih. Ala atruka hadhil masalah, untuk meninggalkan masalah. Falan atrukani abadan. Saya tidak akan meninggalkan sama sekali selamanya. No. 9. Kalau sini 9. Saya tidak ada kan meninggalkan masalah ini selamanya. Hatta ufliha bi, saya menang, atau saya mati karenanya. Coba jawabannya semacam itu. Rasulullah bukan gerakan politik, padahal tadi sudah diminta. Kenapa? Atau Ustaz Fatihah kan, kalau seandainya Rasulullah tadi menerima sebagai gerakan politik menyebarkan Islam atau menguatkan akidah pada saat itu, maka yang ada pada saat itu apa? Persia dan Romawi. Kalau kemudian Rasulullah bisa jadi pemimpin Arab, menaklukkan Persia yang tiran, menaklukkan yang Romawi tiran, maka yang akan terjadi adalah tirani Arab. Orang Arab yang akan menguasai orang Persia, orang Arab yang akan menguasai orang Romawi. Yang akan terjadi adalah nasionalisme Arab. Arabisme yang ada, ultranasionalisme. Yang ada itu bukan berdakwah. Ya. Bukan juga gerakan moral, kata Fathiyah kan itu. Bukan gerakan moral atau apa, misalkan. Ayo, kalau di Indonesia tinggalkan korupsi. Ya. Kalau di Arab misalkan, apa namanya? Ayo tinggalkan membunuh perempuan. Anak perempuan kita ayo kita apa namanya? Tidak boleh saling bertengkar. Ayo kita saling silaturahim. Tidak ada. Tidak ada seruan-seruan itu di dalam ayat Al-Quran. Perintah itu ada baru setelah ada di Madinah. Perintah untuk kita ya ayyuhalladzina amanu, misalkan apa namanya la yaskhar qaumum, itu setelah ada di Madinah. Romawi. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin itu bersaudara, itu setelah ada di Madinah. Sebelum itu tidak ada. Karena kata Fathiyah, kalau gerakannya hanya gerakan moral, hanya gerakan untuk keseruan itu, maka tidak punya basis. Karena moral itu standarnya ganda. Bisa jadi sekarang anti rokok, anti alkohol. Kayak di Jerman sekarang lagi Deutschland gigil alkohol. Di mana-mana werbungnya melawan alkohol. Alkohol dibatasi di mana-mana. Rokok dibatasi di mana-mana. Bisa jadi itu gerakan moral semacam itu. Tapi kemudian kelak kalau terjadi, lambat laun bisa jadi itu dituntut lagi oleh masyarakatnya bahwa kita sudah ke minuman keras lagi. Kayak di Amerika dulu pernah dilarang, sekarang diperbolehkan. Standarnya tidak jelas moral itu. Antara orang sini dengan orang Indonesia beda. Kalau orang sini nggak tahu ya di sini. Kalau di Jerman, kalau sendawa lagi makan, itu nggak sopan. Glegek, gitu kan? Itu gak sopan langsung. Ya. Sementara orang Indonesia kalau lagi makan kemudian bilang ingus, itu wah ini nggak tahu adab, ini nggak tahu adab pokoknya. Ya. Ada saudara kita, ikhwah kita, dia besar S1, S2, waktu itu diplom di Jerman, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian mengerjakan dia di BPPT gitu, mengerjakan proyek-proyek BPPT sebagainya. Kemudian tiba-tiba akhirnya rapat dengan pimpinan karena sudah karirnya bagus, karena terbiasa gitu. Kalau lagi makan gitu, tiba-tiba serot, orang lihatin dia semua gitu loh. Oh ini orangnya hebat, karirnya bagus, ya luar biasa. Lagi makan serot gitu kan. Moral itu beda masing-masing. Enggak sama. Makanya akan terjadi standar ganda kalau dalam hidup. Tidak berdasarkan gerakan moral, tapi gerakannya adalah tauhid dulu. Setelah itu, setelah ada tauhid, wahai manusia bersatu, mudah sekali bersatu. Wahai manusia sholat, mudah sekali sholat. Wahai manusia tidak boleh ngomongin orang, mudah sekali semuanya taat. Karena akidahnya sudah masuk di dalam
Tidak ada. Bukan juga, yang ketiga bukan juga gerakan ekonomi. Padahal Rasulullah tadi diminta menjadi orang kaya. Bisa saja Rasulullah mengumpulkan semua yang kaya, hartanya kumpulin semua, bagikan kepada budak, beliin, merdekain semua. Jadi tarafnya sama. Tidak, yang Rasulullah tidak lakukan itu. Padahal memungkinkan sekali. Bahkan malaikat Jibril itu menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk gunung Uhud itu dijadikan emas. Waktu lagi Nabi Muhammad itu diboikot. Jadi Nabi Muhammad itu diboikot secara ekonomi. Ya. Ada, kalau baca sejarah, Nabi Muhammad salah satunya diboikot, keluarga Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman tidak boleh transaksi dengan kafir Quraisy. Ditulis di papan pengumuman, digantung di Ka'bah. Yang berhubungan, maka jelas keluar dari kabilah kami. Itu yang dilakukan. Malaikat Jibril kemudian melihat Nabi Muhammad, waktu itu menangis. Melihat seorang bayi, kemudian dia jerit karena tidak ada air susu. Saking nggak bisanya, air susu ibu nggak ada, air putih nggak ada, makanan nggak ada. Lihat bayi nangis, Rasulullah nangis. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau mau memerintahkan kepada saya untuk gunung Uhud, gunung apa namanya? Bukan gunung Uhud. Gunung Gua Sur, Jabal Sur itu apakah mau dijadikan ini? Apa namanya? Emas. Kalau mau ya Rasulullah, aku lakukan. Kata Rasulullah, tidak. Itu ada di tafsirnya apa namanya? Az-Zamakhsyari. Tidak, kata Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan itu. Kata Fatih Yakin, kenapa? Kalau Rasulullah melakukannya dengan gerakan ekonomi, maka akan terjadi balas dendam. Yang kaya merasa hartanya itu diambil. Yang budak dibebaskan begitu saja. Akan ada balas dendam. Ada juga misalkan umat Islam, jangankan itu ya. Orang yang sudah beriman saja kadang kalau melakukan apa namanya? Zakat itu berat gitu loh. Oh, saya yang usaha kok. Saya yang apa namanya? Kerja keras kok. Saya keluar uang. Berat rasanya. Rasanya berat. Tapi itu tuh apa namanya? Kedua gitu. Yang pertama akidah. Makanya kalau orang akidahnya udah kuat, zakat itu malah menjadi oh iya, menyadarinya bahwa di dalam zakat itu ada harta orang lain. Akidah dulu. Kalau gerakan ekonomi maka akan terjadi dendam. Bukan juga gerakan seni dan budaya. Kalau gerakan seni dan budaya maka agama itu akan menjadi kultur saja. Menjadi kebiasaan saja. Tidak ada ruh. Ya. Tidak ada ruh. Kayak saya pernah kuliah di Bali, S1 saya di Bali. Orang Bali itu melakukan aktivitas ibadah dan sebagainya itu kayak memberi kemenyan. Hanya sebuah aktivitas yang tanpa ruh. Ya. Tidak ada nilainya. Makanya mereka tidak bisa melihat hikmah dibalas semuanya itu. Nah, inilah Rasulullah membangun akidahnya yang luar biasa kepada masyarakat. Membangun akidahnya kepada para sahabat. Sehingga Islam itu, agama itu ketika disampaikan enak gitu loh. Tapi itu tuh ketika disampaikan oleh Rasulullah menjadi hal yang sangat mudah. Bagaimana? Coba kita lihat di rukun iman itu. Di rukun iman ada berapa? Ada 6. 3 ditambah 3. Ada 6. Yaitu 3 ditambah 3. Rukun 6 itu, yang pertama orang itu beraktivitas karena Allah. Merasa bahwa Allah itu melihatnya. Allah itu yang memberi rizki. Pada Allah lah kita kembali. Nah, selain meyakini itu, kita meyakini ada malaikat yang mengawasi kita. Coba. Lengkap banget rukun iman itu. Ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita bisa tahu saja. Oh, kan nggak ada siapa-siapa. Tapi malaikat tahu. Ada malaikat. Bisa saja orang melakukan aktivitas, merasa diawasi oleh malaikat, tapi dia nggak tahu cara melakukannya kebaikan. Allah utus Rasul. Coba. Rasul untuk untuk mempraktekkan amalan yang baik itu seperti apa.
Jadi Rasulnya berupa manusia. Jadi kalau kita itu mau bikin nasi goreng, ya, nasi goreng itu bumbunya apa aja? Ada bawang putih, bawang merah, ada cabai kalau perlu, ada kecapnya, gitu kan? Ada pepper, ditambah ada nasi gitu. Nasi, yang penting nasi. Kalau nasi goreng nggak ada nasi kan? Ada nasinya, tapi kita nggak tahu tekniknya. Orang Jerman bikin susah bikinnya. Jangan-jangan nanti berasnya digoreng, gitu kan? Nggak tahu kalau ini. Nah, dipraktekkan oleh Allah Rasul bagaimana menanak nasi goreng. Seolah semacam itu. Bagaimana beribadah, bagaimana silaturahim, bagaimana bersabar, bagaimana berzuhud, bagaimana berpuasa, bagaimana melakukan aktivitas apapun. Ada contohnya. Selain itu ada tuntunannya yang bisa kita baca sampai sekarang. Ada kitabnya. Ada hadisnya yang menjelaskan secara rinci. Jadi kita tanya apapun, ada jawabannya. Ulamanya ada ya, yang menjelaskan. Nah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memotivasi ada keimanan kepada akhirat. Kalau dia melakukan baik, pahalanya adalah surga. Kalau dia kufur, maka neraka. Jadi orang melakukan aktivitas karena Allah, merasa termotivasi seolah-olah kita dilihat, kemudian ada praktiknya secara langsung, ada pedomannya, dan ada motivasi untuk kita melakukan aktivitas ibadah itu apa. Makanya ketika iman itu masuk kepada para sahabat, dan itu digembleng sebanyak 13 tahun ya di Mekah akidah itu, makanya seruan apapun yang dilakukan oleh Allah itu sahabat semuanya ikut. Contoh kita lihat. Pertama, tentang khomer. Para sahabat itu bertanya tentang khomer. Wa yas'alunaka 'anil khamr. Qul huwa adzan. Wa yas'alunaka 'anil khamr. Qul huwa adzan. Bukan. Wa yas'alunaka tentang khomer. Nah, ada yang ingat? Wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Para sahabat bertanya tentang khomer, tentang alkohol itu. Perintah pertama bahwa di dalam alkohol itu ada manfaat tapi madharatnya banyak. Maka lakukanlah boleh minum khomer itu kalau waktu sholatnya panjang. Karena ada sahabat lagi sholat karena mabok, bacanya salah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, lahnya dibuang. A'budu ma ta'budun wa antum a'biduna ma. Lahnya dibuang semua karena mabok gitu. Jumlah rakaatnya enggak jelas gitu guys. Sehingga tanya para sahabat, jawabannya semacam itu. Sahabat mengurangi. Kemudian perintah kedua bahwa khomer itu kemudian jauhilah khomer ketika mendekati sholat. Yang ketiga perintahnya itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajzamu rijzum min amali syaitan. Para sahabat pada saat itu sudah biasa dengan khomer. Khomer itu bukan hanya untuk minum dan sebagainya. Mandi saja sampai khomer. Nah, khomer itu bergentong-gentong. Itunya apa namanya? Persediaannya itu. Ya. Saking alto kalau misalkan orang gelegeannya khomer. Saking seringnya minum khomer gitu loh. Punya banyak khomer sebagainya. Gentong-gentong lebih banyak dari air putih gitu loh. Saking banyaknya. Ketika innamal khamru wal maisir. Ketika datang ayat itu, para sahabat semuanya keluar ke Madinah sambil berkata, "Intaha ya Allah, intaha. Ya Allah, aku sudah selesai ya Allah dengan minuman khamr ini. Aku selesai ya Allah. Aku selesai." Sampai di hadis itu diriwayatkan sampai khamr itu mengalir di jalanan Madinah. Ini ketika perintah khamr itu dilakukan. Bagaimana ketika perintah yang lain? Misalkan perintah tentang jilbab. Misalkan. Ada ya. Ketika perintah jawab nisa an-nabi qul li azwajihinna ayudlina min jalabibihin.
untuk memakai jilbab. Maka para sahabat yang dilakukan apa? Mereka berbondong-bondong ngambil apa aja yang ada. Serbet yang ada serbet, taplak meja yang ada taplak meja. Ya, hording yang ada hording. Kemudian keset yang ada keset diambil gitu. Langsung tutupin gitu. Langsung ditutupin. Karena apa? Akidahnya itu yang sudah luar biasa. Perintah apapun yes. Bahkan perintah yang sangat ditakuti oleh manusia, perintah untuk menyerahkan diri nyawanya dalam perang, mereka berbondong-bondong untuk syahid. Ketika mereka kemudian ada sahabat yang kemudian dia yang masih kecil-kecil itu atau yang sedang cacat itu berdiri ya, baris kepada Nabi Muhammad itu, baris. Orang yang pendek yang kecil-kecil sampai jinjit. Jinjit ngerti ya? Supaya dianggap tinggi. Dan pedangnya itu sengaja pedangnya yang pendek supaya nggak ketahuan, nggak nyelem deh gitu. Kemudian kata Nabi, wahai kamu Ibnu Abbas, Ibnu Omar dan sebagainya masih pakai kecil-kecil itu, kamu belum boleh berperang. Gak boleh berperang. Wahai yang cacat itu nggak boleh berperang. Apa yang terjadi? Nangis. Ya Rasulullah, masa saya gak boleh berperang? Ya Rasulullah, maka saya gak boleh melihat. Makanya di dalam ayat tersebutkan turunlah ayat minar rijali minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Sampai menegaskan seperti itu. Di antara orang mukmin itu ada laki-laki ya. Sadaqu ma'ahadullah, yang dia membenarkan janjinya kepada Allah. Dia syahadat. Dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku adalah karena Allah. Ibadahku untuk Allah, nusukku untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu minta tolong. Berjanji setiap hari di dalam sholatnya. Ya. Ini kemudian para sahabat itu shadaqu ma'adullah, membenarkan. Pengen Allah tahu, bukan Nabi Muhammad. Ya, para sahabat Nabi Muhammad nggak tahu nggak apa-apa. Pengen hanya Allah yang tahu. Faminhum man qada nahbah. Sebagian yang lain berguguran di medan laga. Biar Allah tuh tahu bagaimana hati saya ini ya Allah beriman. Hati saya ini ya Allah benar-benar berislam. Benar-benar tunduk kepada perintah Engkau. Wa minhum mayatur. Sementara yang lain menunggu-menunggu. Ya Allah, bahkan doanya itu Rabbana amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, matikan kami dalam syahid di jalan. Syahid itu minta doa. Mati di jalan Allah kok minta. Itu kan nggak mungkin. Makanya Raja Frederick itu waktu perang lawan Salahuddin Ayyubi, itu salah satunya. Nah, Raja Louis memanggil Panglima Frederick, Panglima perang waktu ngelawan Salahuddin Ayyubi. Kemudian dia mencak-mencak. Bodoh kamu ya. Nggak bisa ngelawan orang kafir itu. Nggak bisa orang Islam. Orang Islam dianggap orang kafir. Nggak bisa ngelawan orang-orang yang kecil itu. Orang Arab yang yang berperang itu. Wahai Raja Louis, bagaimana kami mau menyerang dia? Mereka berperang seperti mereka gila gitu. Mereka berperang menghendaki mati, sementara kami berperang menghendaki hidup. Mereka berperang agar digaji. Sementara orang Islam berperang untuk berlomba-lomba mati. Bagaimana mungkin kami berperang dengan orang yang pengennya mati gitu loh. Ada orang gila bawa golok di sini. Siapa yang berani? Sementara yang lain menunggu. Mas Aca berani nggak? Wah, ayo kita tanding. Gitu. Mati. Orang gila sih memang gila kok. Orang muslim dianggapnya semacam itu. Dia pegang pedang, gila dia pengen mati. Kita pengen hidup kok. Gitu loh. Dia pengennya mati. Coba semacam itu. Luar biasanya akidah kalau masuk ke dalam ada seseorang. Sampai mati saja dicari. Inilah yang luar biasa dari kisah para sahabat. Makanya ada sebuah lelucon gitu. Ada orang nggak bisa zikir. Ini sebagai penutup, nggak bisa zikir. Pengen dia berzikir pada Allah, susah sekali. Akhirnya apa? Wah, saya beriman ya Allah kepada Allah, tapi saya nggak suka zikir dan sebagainya. Ada orang beli kuda. Kudanya itu menjual kuda. Kudanya itu kalau dijalankan pakai zikir. Kalau bilang subhanallah, pelan jalannya. Kalau baca alhamdulillah, kenceng jalannya. Kalau baca Allahu Akbar, berhenti. Jadi apa tadi? Subhanallah, apa? Pelan jalannya.
Pelan. Kalau alhamdulillah, orang yang pengennya lari cepat. Ya, cepat. Alhamdulillah makin cepat. Kalau Allahu Akbar, siapa yang baru berhenti. Ini kan wiridnya sholat. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar tiga-tiga. Udah habis sholat, subhanallah, subhanallah. Pengen cepat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Oh ya, gimana? Wah bagus. Allahu Akbar, berhenti. Wah, saya bisa berpikir, alhamdulillah. luar biasa. Beli, berapa harganya? Wah, berapa pun saya bayar, udah. Wah, zikir. Latihan, dijalankan. Yang luar biasa dari Subhanallah, jalan pelan. Alhamdulillah, kencang. Allahu Akbar, berhenti. Wah, hebat. Ulang lagi, Subhanallah, subhanallah. Udah terus gitu. Wah, udah lancar nih. Wah, di jalan raya. Wah, mulai tamer kan. Wah, hebat nih saya. Wah, di jalan raya mulai subhanallah. Pelan. Wah, hebat orang juga. Alhamdulillah, kencang. Wah, Allahu Akbar, berhenti. Akhirnya penasaran, naik gunung sekarang. Naik gunung. Subhanallah, pelan. Alhamdulillah, cepat. Duduk. Wah, dia mulai bingung. Wah, gimana? Sampai akhirnya di depan itu ada jurang. Kaget ya. Alhamdulillah. Wah, kencang. Dia bingung tuh. Innalillah, lupa Allahu Akbarnya ternyata. Innalillah. Astaghfirullahaladzim. Ya, kemudian dia sebut apa lagi gitu, semuanya disebut. Wah, sebut. Astagfirullah, innalillah sebagainya. Kemudian ya ingat, begitu sampai mau depan jurang, ingat. Allahu Akbar. Berhenti si kudanya. Hebat. Alhamdulillah. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup yang sangat menarik, Ustaz. Baik, kita masih ada waktu 5 menit. Saya tadi janji untuk ada sesi tanya jawab. Gimana nih? Mungkin sebetulnya besok insya Allah kita masih akan bertemu kembali dengan Ustadz. Bukan besok, maaf, Sabtu ya. Sabtu kita akan masih bertemu lagi dengan Ustadz. Mungkin sedikit menyimpulkan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa intinya bahwa Rasulullah SAW itu misi utamanya adalah untuk menegakkan akidah. Manakala akidah di tengah-tengah umat ini tegak, maka niscaya kekuasaan, politik, kemudian ekonomi, akhlak dan lainnya akan ikut gitu ya. Nah, jadi juga termasuk di dalam puasa ini adalah intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan akidah ya. Baik, gitu ya. Jadi kita tahan dulu pertanyaan untuk hari Sabtu. Kalau ada pertanyaan nanti hari Sabtu bisa disampaikan. Saya akhiri kajian kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.